Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk pada malam yang berbahagia ini yaitu malam Jumat teman-teman. Ya tentunya besok adalah FP1 FP2 MotoGP Bang Leman ya, atau MotoGP Prancis sirkuit Bang Leman ya. Yang mana ini seperti teman-teman ketahui, sirkuit ini adalah tuan rumahnya Fabio Quartararo dan Johan Zarco dan termasuk tim Tech 3 KTM ya teman-teman, berbasis di situ untuk Tech 3 ya. Di situ yang mana di sini ingin Mimin katakan pernyataan ya. Tadi malam sudah Mimin katakan pernyataan dari Marc Marquez, Pecco Bagnaia dan beberapa rider lain. Dan untuk kali ini ingin Mimin katakan yang mana selama ini Mimin katakan, kalau teman-teman pernah dengar ya, pernah dengar pernyataan Mimin yang Mimin katakan, jangan pernah dengar apa yang dikatakan oleh Marc Marquez. Karena apa yang dikatakan oleh Marc Marquez di media itu tidak 100% harus dipercaya. Kenapa? Karena Marc Marquez kalau sudah di lapangan, sudah naik motor, sudah hilang apa yang dikatakan, misalnya oh saya muluk-muluk dulu, nggak mau gegabah, ini itu di media katanya seperti itu. Seringkali kita mendengar seperti itu teman-teman. Tapi kalau Marc Marquez sudah naik motor, udah hilang itu, bukan muluk-muluk tapi menggila parah ya. Tapi kali ini pernyataan Mimin selama ini akhirnya ada yang mana? Ada yang seperti yang Mimin katakan, maksudnya apa yang Mimin katakan ini betul seperti ini ya. Yang mana ayah Jorge Lorenzo, yaitu siapa ya? Oh itu lupa Mimin. Ayah si Jorge Lorenzo, Cica Lorenzo ya. Siapa? Cica Lorenzo? Bukan. Mimin lihat dulu. Ayah Lorenzo siapa namanya? Cepat nanti lama. Betul lah, Cico Lorenzo, betul lah, bukan Cica tapi Cico Lorenzo ya. Oke, yang mana di sini dia menyebutkan tapi belum dulu ya, jangan kita bilang dulu. Mimin ingin katakan kabar terkini Marc Marquez dulu ya, lupa Mimin. Yang mana untuk hari ini mereka sudah berada di sirkuit Bang Leman ya. Kemarin sudah datang, siap-siap semua pedok apa semuanya. Dan hari ini tadi mereka ada activity ya. Ada aktivitas yaitu apa namanya? Aktivitas seperti maraton basikal, apa namanya? Lupa Mimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kenapa ini Mimin ini? Relax Min. Litur MotoGP di sirkuit ya, yang mana nampak Marc Marquez dengan Alex Marquez di situ. Marc Marquez membuat seperti itu, ingin bersaing dengan Alex Marquez ya di situ. Semua rider ini ya, semua rider ya. Dan mungkin ada beberapa yang terkena di mana situ ikut juga litur MotoGP berbasikal di mengelilingi sirkuit tersebut teman-teman. Dan sebelum itu lagi ada acara makan-makan teman-teman ya, yang diadakan oleh Gresini Racing. Tapi di sini Marc Marquez Marc Marquez ditulis apa ini, nomor 3 ini. Bangku nomor 3 ini ya, atau juara nomor 2 nomor 3 apa namanya? Apa tulisnya? Pokoknya seat untuk si Marc Marquez, dia akan kalah dari Alex Marquez. Dia akan dinobatkan di nomor 2 ya. Second MotoGP dibilang. Memang sangat keluarga Grace ini dengan Marc Marquez ini seolah-olah mereka memang kita nggak tahu bilang ya. Oke, lanjut aja yang tadi Mimin sambung dulu ya, yang mana Cico Lorenzo ya mengatakan di sini ya, pernyataan yang Mimin ingin katakan ya. Ini terlalu panjang sedikit Mimin ngomongnya ini. Oke, yang mana GP Spanyol masih meninggalkan banyak hal untuk dianalisis. Salah satunya kecelakaan yang dialami oleh Marc Marquez pada balapan sirkuit Jerez tersebut.
Ayah Jorge Lorenzo yaitu Chicho Lorenzo turut membagikan pandangannya tentang kecelakaan tersebut, yang mana Mark jatuh karena kemiringan motor yang terlalu ekstrim. Meski motornya rusak cukup parah, ia masih bisa menunjukkan balapan. Kali ini tidak seperti sebelumnya. Saat ia kehilangan pijakan kaki, seluruh sisi motor terlihat tergores. Menurut saya, dia sedikit terburu-buru. Tapi saya tidak melihat kelanjutan balapannya kali ini sebagai sesuatu yang berbahaya. Di Austin, karena saat itu dia kehilangan pijakan kaki. Tapi kali ini hanya sisi motornya yang tergores. Ini memang bagian dari olahraga. Jatuh itu hal yang biasa, kata dia. Lebih lanjut, Chicho mengaku Marquez sebagai pembalap MotoGP terbaik sepanjang sejarah. Mengingat pencapaiannya yang diraih melawan pembalap top seperti Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, serta Dani Pedrosa, dan juga kemampuannya untuk bangkit dari kondisi sulit. Marquez datang di era di mana ada 3 pembalap terbaik dalam sejarah berdasarkan pencapaiannya: Valentino Rossi, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo. Dan Marquez menang di tahun pertamanya. Sekarang pun, setelah 6 tahun berada di luar performa terbaiknya, dia bisa kembali ke level ini. Saya tidak bisa berkata lain selain mengakui bahwa Marc Marquez adalah pembalap terbaik sepanjang sejarah. Dilihat dari angka dan juga dari kondisi sulit di mana angka-angka itu dicapainya. Di sisi lain, Chicho juga menyebut bahwa Marquez adalah seorang pembohong. Hal ini dikarenakan Marquez dianggap sering berkata yang tidak sebenarnya tentang masalah yang dicapai. Seperti halnya saya mengatakan bahwa Marc Marquez adalah pembalap terbaik sepanjang sejarah. Saya juga bilang bahwa dia itu pembohong. Saya tidak percaya apapun yang dikatakannya. Dia bilang semuanya terkendali saat jatuh, tapi nyatanya tetap jatuh. Semua yang dikatakan Marc selalu saya saring dulu, kata Cinelo ya. Ini betul-betul ini memperkuat pernyataan Mimin yang beberapa video bahkan banyak video Mimin katakan seperti itu. Kalau Marc Marquez sudah menyatakan, oh saya akan tidak seagresif dulu, oh saya tidak sehebat dulu, saya tidak akan ini, saya akan main santuy, akan ini bla bla bla. Mimin sudah katakan jangan percaya omongan dia, karena Marc Marquez kalau sudah naik motor, sudah di lapangan, itu sudah apa yang dikatakannya itu memang berbeda. Sekarang terbukti apa yang Mimin katakan, yang mana di sini si Chicho Lorenzo ini mengakui yang bahwa Marc Marquez itu seorang pembohong di depan media gitu, teman-teman. Yes, Mimin menang lagi, teman-teman, walaupun sangat lama benda ini baru terukir gitu ya. Oke, teman-teman, sedikit lagi yang mana di sini ya. Di sini engkau dan aku gitu, teman-teman ya. Di sini sedikit lagi informasi yang mana untuk kabar terkini KTM ya, teman. Sekarang mereka sangat krisis sekali, yang mana keuangan menghantam KTM. Proyek MotoGP terancam berpindah tangan, yang mana 4 investor siap diambil alih untuk KTM ya. Jadi di sini isu ini udah dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin, hampir akhir tahun, isu ini yang mana KTM dalam krisis ya keuangan. Dan di tahun ini yang mana si Maverick Vinales adalah investor, salah satu investor yang menyuntik dana sedikit ya dari itu, karena si Maverick Vinales yakin arah pengembangan KTM itu sangat luar biasa sekali, sebab itu dia ingin investor dalam KTM tersebut. Dan baru-baru ini krisis keuangannya juga menghantam ya, yang mana Mimin ada mendapatkan informasi berapa juta, nggak tahu kita ngomong gimana gitu ya. Yang mana di situ harus dilunaskan sampai batas tanggal 23 Mei kalau nggak salah Mimin. Jadi di sini KTM sudah mulai nggak tahu gimana gitu, kemungkinan KTM akan berpindah tangan pemegangnya ya. Kita belum tahu lagi siapa. Menurut GP1.com, manajemen KTM berencana untuk mentransfer kontrak dengan Dorna untuk tim pabrikan Red Bull KTM dari Austria ke anak perusahaan di Swiss, KTM Racing AG, yang berpusat di Frauenfeld. Apa itu?
Kontrak saat ini berlaku hingga akhir tahun depan dan negosiasi sedang dilakukan untuk perjanjian baru yang mencakup periode 2027 hingga 2031. Ide di balik langkah potensial ini adalah untuk memungkinkan slot MotoGP dijual atau dibagikan kepada investor tanpa mempengaruhi masalah yang sedang berlangsung di KTM AG. 4 calon investor yang berminat telah menyatakan minat mereka. Tapi di sini dia tidak menyebutkan 4 investor tersebut siapa saja ya. Pokoknya doa-doa saja untuk KTM supaya tidak hengkang seperti Suzuki ya. Tapi kalau menurut Mimin, KTM tetap akan berada di MotoGP karena mengingat performa dari tahun kemarin dan tahun ini ya sangat luar biasa sekali ya. Apalagi Maverick Vinales hampir podium, bahkan sempat podium walaupun dia kena tekanan ban di situ teman-teman. Oke lah teman, besok adalah FP1 free practice ya, yang mana kita lihat apa yang akan terjadi ya. Semalam Mimin sudah katakan pernyataan dari Marc Marquez, yang mana Marc Marquez mengatakan ada perubahan kecil di MotoGP Marc Marquez yang dilakukan oleh pihak Ducati, yang mana pihak Ducati mengaku mereka berfokus dengan gaya Marc Marquez, yang mana dia sering masuk menggunakan ban depan. Di situ mereka mencoba membuat sesuatu di bagian depan untuk Marc Marquez. Dan untuk si Francesco Bagnaia, dia sangat senang juga dengan hasil di Jerez, yang mana dia sudah melakukan beberapa part-part, yang mana dia mengakui part-part tersebut sudah pernah diuji coba oleh Marc Marquez sendiri, dan di situ dia sangat yakin sekali untuk menghadapi MotoGP Le Mans di sini. Apapun cerita, apapun makanannya, kita lihat saja kenyataannya apa yang akan terjadi. Tunggu sampai jumpa di next video saya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.